Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Ya, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat semua ya. Amin. Ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya untuk meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau mimpin doa? KM Arif. Tak berdoa dulu. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dengan membaca surat Al-Fatihah. Mulai. Selesai. Ya, hari ini kita akan belajar barisan deret geometri. Sebelumnya, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah ya semuanya hadir. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Bismillah. Jadi Pak. Nah, kemudian kalian periksa dulu sekitarnya. Udah rapi apa belum? Barangkali ada sampah di sekitar kalian. Sok, coba tengok semuanya. Ada sampah nggak? Sudah rapi, sudah bersih. Ya. Kalau sudah rapi, sekarang kita mulai ya. Sekarang yang akan dibahas dan deret geometri. Dan deret pelajaran sebelumnya itu tentang apa? Barisan dan deret aritmatika. Ya, masih ingat nggak barisan dan deret aritmatika? Ada yang masih ingat? Apa itu barisan aritmatika? Barisan bilangan yang mempunyai selisih dua suku yang berurutan selalu tetap. Ya, jadi barisan bilangan yang mempunyai selisih dari suku-sukunya itu selalu tetap. Itu selisihnya biasanya apa? Di jumlah apa dikali? Jumlah ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, yang nomor 1 dari keempat contoh di atas, manakah yang merupakan barisan aritmatika? Sekarang yang A. Yang A itu barisan aritmatika bukan? Suku pertamanya 3, suku kedua 7, suku ketiganya 11. Itu aritmatika apa bukan? Kenapa? Ya, dari suku pertama ditambah berapa? 4. Suku kedua, ketiga? 4. Berarti selisihnya sama kan ya? Selisih dalam aritmatika itu disebutnya apa? Yo, bukan suku. B. B itu apa? B? Beda. Ya. Jadi yang pertama aritmatika. Kalau yang kedua? 5 ke 7 berapa? 7 ke 10? 3. Kenapa bukan aritmatika? Ya, jadi selisihnya atau bedanya tidak sama. Ya, jadi antara suku pertama dan suku kedua itu sudah beda selisihnya. Ya, kemudian yang C itu barisan aritmatika bukan? Aritmatika. Ya, dari 38 ke 32 itu berapa bedanya? 6. 6 apa? Berkurang apa ditambah itu? Kalau berkurang berarti berapa? Ya, jadi selisihnya negatif 6 dari suku pertama ke kedua, dari kedua ke tiga min 6 lagi. Berarti itu barisan aritmatika bukan? Ya, yang ketiga juga barisan aritmatika. Nah, bedanya apa yang A dan C? Kalau yang apa ditambah? Ya, kalau ya sama ditambah. Cuman yang pertama ditambahnya dengan yang positif, kalau yang ketiga tambah dengan bilangan negatif. Kalau yang keempat, yang D bukan. Kenapa bukan? Ya, selisihnya B. 2 ke 4 itu berapa selisihnya? 2. 4 ke 8? Berarti itu mah bukan ditambah ya, tapi dikali. Jadi dari keempat contoh itu yang merupakan bilangan aritmatika adalah
A dan C. Ya, udah berarti masih ingat ya. Untuk rumusnya ada yang masih ingat? Rumus suku ke N. So, ada yang mau nulis di depan? Rumus suku ke N barisan aritmatika. Boleh? So. Yan boleh. UN. So. B itu mah. Oh, itu mah bedanya dulu. Sekarang suku ke N itu berarti UN. Rumus UN. Ya. Kali. Plus. Ya, dikali B. Betul? Jadi rumus UN itu atau suku ke N-nya A kali N-1 kali B. Di mana A-nya itu plus. Sama mungkin, ayo lihat lagi modelnya. Betulin, cucu. Betul plus gitu? Plus apa min? Ya, berarti A-nya itu apa? Suku pertama. Kalau N-nya suku. Ya, banyak bilangan yang ditanyakan. Kalau B-nya beda suku. Ya, saya ingat. Nah, sekarang untuk selanjutnya manfaat dari mempelajari tentang pola barisan aritmatika dan barisan geometri itu apa? Jadi pola bilangan, barisan, dan deret dalam matematika termasuk barisan geometri itu memiliki apa? Peranan yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama diantaranya itu apa? Jadi misalnya sekarang tahun 2000 berapa? 24. 20 tahun yang akan datang, sekarang misalnya jumlah penduduknya berapa? 20 tahun yang akan datang bisa dihitung dengan cara kelipatan. Nanti dihitung apa dulu? Misalnya angka kelahiran dan kematiannya. Kemudian yang kedua apa? Menghitung. Ya, jadi menghitung pembelahan diri atau pertumbuhan bakteri. Jadi ini manfaatnya ada di pelajaran biologi ya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan dipelajari hari ini, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, maka diharapkan kalian akan yang pertama mampu menjelaskan konsep barisan dan deret geometri. Terus yang kedua, mampu menganalisis dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan ya, jadi nanti Ibu ada soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kalian ya. Terus biasanya kan kalau belajar umumnya kan dilakukan dengan model yang apa sih konvensional ya, maksudnya paling ceramah kan, Ibu ngasih ceramah, Ibu ngasih penjelasan, terus kalian nanti dikasih contoh gitu kan, terus nanti kalian mengerjakan latihan. Seperti itu kan biasanya umumnya. Nah, sekarang beda. Untuk pembelajaran kali ini, model pembelajaran yang digunakannya yaitu problem based learning atau disingkat PBL. Nah, PBL itu adalah merupakan pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi, pembelajarannya itu dipusatkan pada kalian nih sebagai siswa. Kalian yang harus aktif, bukan guru yang menjelaskan lagi ya. Jadi, melalui pemberian masalah, misalnya tadi Ibu akan kasih masalah kalian. Nanti kalian selesaikan sendiri, cari tahu sendiri cara pemecahannya. Jadi itu biasanya berkaitan dengan dunia nyata, ya. Terus, nah, sekarang langsung ke kegiatan inti. Ibu akan tampilkan masalahnya, ya. Jadi ini masalahnya yang harus kalian selesaikan nanti. Kalian nanti akan dibentuk kelompok. Ya, kelompoknya yang kayak kemarin yang udah. Ya, masih apa? Ya, jadi ini ada masalahnya. Yang pertama, masalahnya itu Raffi
baca ada. Ya, boleh dibaca. Raffi diminta ibunya untuk membantunya membuat nomor antrian. Ia akan membuat Nah, ya jadi nanti kalian akan memecahkan masalah. Jadi si Raffi ini diminta ibunya itu untuk bikin nomor antrian dari 1 lembar kertas HPS ya. Nah, nanti kertas HPS itu kalian lipat jadi 2 ya. Dipotong lagi gitu kan, digunting sampai berapa kali itu katanya? Ya, sampai 5 kali lipatan. Nah, kalian nanti pada akhirnya dapat berapa potongan kertas yang dihasilkan dari lipatan tadi yang kemudian digunting. Ya, ngerti? So, kalau belum paham bisa dibaca lagi itunya, sok dipahami dulu. Udah? Nah, sekarang ke kelompoknya masing-masing yang kemarin udah dibentuk. Sok. Nanti ibu kasih ini LKPD yang nanti akan kalian isi di kelompoknya. Nanti tulis nama kelas, terus nama kelompoknya, juga ya nama anggotanya ya. Ketua kelompoknya pilih aja salah satu dari kalian yang kira-kira aktif. Udah belum? Kurang. Ya, nah di situ kan ada ya perintahnya. Ini apa? Lebihan nggak? Lebihan. Nah, jadi, ayo belum. Kok nggak ada lagi ya? Nah, di situ ada kan ya di LKPD itu ada petunjuknya. Kalian baca petunjuknya, cermati permasalahan yang ada pada lembar kerja. Nah, permasalahannya sama kayak itu, ya. Cuman di situ ada uraian-uraiannya. Nah, untuk permasalahan 1, amati masalahnya dulu, lihat. Di situ kan ada ya nomor 1, ada pertanyaannya 1, 2, 3 sampai nomor. So, kalian isi sama kalian. Oh iya, lupa. Biar kalian, ibu akan kasih ini HPS-nya, sok dilipat jadi 2 dulu kan sesuai perintah. Nanti dipotong sesuai lipatan. Tuh, berarti sebelum ngisi coba aja ininya dulu dilipat jadi 2 ya, ini kan. Setelah dilipat kemudian dipotong, boleh disobek aja. Ini Bu ada gunting 1 nih, bilang kayak ada yang mau. Kalau nggak ada ya tinggal disobek aja ya.
Ini kan udah dibagi 2. Ya, dilipat 2. Sudah dilipat disobek atau digunting. Tuh. Berarti ini baru berapa kali nyobek? 1 kali kan? 1 kali menghasilkan 2 kertas. 2. Kemudian setelah itu disatuin lagi tapi dilipat lagi. Lipat lagi ya. Dilipat dan digunting lagi, dipotong. Sobek. Sampai kelipatan ke 5. Tapi jangan dipisah habis itu teh ya. Setelah dipotong, jangan dipisah, satuin lagi karena kan nanti dipotong lagi jadi 2 bagian. Itu udah berapa kali? Yang ini diisinya bagaimana? Ini kan berarti 1 kali 2, berarti 1 dikali 2-nya sebanyak berapa kali? 1 kali. Berarti ini juga Iya. 1, 2, 3, 4. Ini. Ya ini berarti rumusnya, rumus untuk menentukan rasio. Setelah itu jadi rumus menentukan rasio itu akhirnya disimpulkan rumusnya apa? Nanti ada kelompok pertama yang siapa yang mau maju ke depan? Yang presentasi. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 presentasi ke depan untuk soal nomor 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku kelompok 2. Di sini saya Arif, lalu ada Naila, ada Riana, ada Febian dan Amalia. Nah, di sini kami akan menjawab pertanyaan nomor 1 pada barisan bilangan tersebut. Jawabannya adalah aturan, yaitu setiap suku dikali 2 atau perbandingan rasio 2. Selanjutnya adalah operasi hitung apa yang ada di antara suku-suku pada barisan bilangan di atas? Jawabannya adalah operasi perkalian 2. Bisa kita lihat di sini sebagai pembuktian ya. Jadi ini misalkan kertas HPS yang tadi. Untuk ya, untuk U1 berarti tetap seperti ini. U2 dilipat 2, lalu U3 dilipat lagi, U4 dilipat dan U5 dilipat lagi. Hasilnya nanti bisa dijelaskan oleh kelompok yang selanjutnya. Nah, dari kotak-kotak 2 bisa dijelaskan. Jawabannya sama nggak? Sama. Barangkali ada yang menambahkan. Cukup. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita kasih plus untuk kelompok 2. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nomor 4 sama 5. Kelompok berapa? 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami untuk menjawab bagian nomor 4 dan nomor 5. Iya, dan kesimpulannya. Cukup. Nah, berarti kesimpulannya rumus untuk mencari R atau R itu apa? Rasio. Rasio adalah UN per UN min 1. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kenapa huruf N-nya di atas yang kami temukan, huruf N-nya di bawah? Huruf N yang di atas? Oh, yang ini? Yang atas. Oh iya, salah nulis. Ya, tipe. Harusnya gini. Harusnya ini kecilan. Iya. Ya, betul. Ada lagi? Ada lingkungan. Salah mempunyai selisih dua suku yang berurutan atau tetap. Nah, yang ditanyakan kan perbedaan. Belum ke intinya tuh. Perbedaannya tuh di mana ya untuk aritmatika dan geometrinya? Kalau di saya mah mau dibacakan yang kelompok saya. Oke. Untuk pendapat kelompok saya ya, barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai selisih dua suku yang selalu tetap dan pola bilangannya ditambah atau dikurang untuk aritmatika. Berarti poinnya itu ada ditambah dan dikurang. Dan sedangkan untuk di geometri itu dikali atau dibagi. Itu dari 0. Oke sih menurut dari kelompok saya itu. Oh, berarti kan itu kan ditanya perbedaan. Ya, perbedaan bukan persamaannya ya. Terima kasih. Itu baru pengertian ya. Jadi maksudnya itu baru pengertian. Jadi perbedaannya apa? Kalau aritmatika itu Kalau apa? aritmatika mah bilangannya tadi memiliki dua selisih suku dibagi dan ditambah dan dikurangi. Kalau yang geometri mah perbandingan atau rasionya itu dibagi atau dikali. Oke. Ada yang nambahin lagi nggak? Ada lagi? Cukup. Oke, kalau cukup mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian untuk kelompok. Nah, akhirnya didapat rumus UN itu adalah UN sama dengan kecil banget ini. Siapa yang nulis? Sakit mata. Jadi UN-nya A kali R pangkat N min 1. Ya, jadi UN-nya itu suku yang ditanyakannya. Terus ininya A-nya suku pertama, R-nya rasionya. Nah, dipangkatkan N yang ditanyakan dikurangi 1. Jadi misalnya kalau ditanyakan U10 berarti A kali R pangkat 9. Ya. Jadi itu untuk rumus barisan aritmatika geometri. Ya, jadi didapat rumus ya. AR pangkat N min 1. Karena sudah selesai diskusinya, sok kumpulkan PD-nya. Ya, jadi setelah tadi kalian melakukan diskusi ya mengenai masalah kertas yang dipotong sebanyak 5 kali, kesimpulan apa yang didapat? Yang pertama, apa perbedaan antara barisan aritmatika dan barisan geometri? Siapa yang mau jawab? So, Tria ya mau jawab. Gimana Tria jawabannya? Tapi kalau barisan geometri, yang sukunya tidak sama dengan yang
Jadi kalau aritmatika itu selisihnya terlalu gancang teriak. Jadi selisihnya kalau aritmatika adalah beda ya, dan dijumlah atau dikurangi. Kalau geometri selisihnya itu nggak sama karena menggunakan rasio atau perbandingan kan. Nah ini berarti dikali atau dibagi. Kemudian nomor 2, apa pengertian barisan geometri? Tadi kan udah dijelasin sama kelompok berapa? 4 ya. Masih ingat nggak apa barisan geometri itu? Adalah ya, jadi sukunya selalu tetap. Kemudian rumus suku ke N barisan geometri ini tadi ya yang dijelaskan oleh kelompok 5, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N min 1 ya. Itu kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran kali ini. Kemudian selesai. Nah, karena selesai, siapa yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Arif, ya sok. Ayam mik lupa. Oke, jadi refleksi dari saya itu untuk pembelajaran menggunakan metode PBL atau metode baru ini sangat menyenangkan, Bu. Menyenangkan sekali dong. Kenapa? Karena dengan metode PBL ini kita diarahkan untuk mencari penyelesaian masalah sendiri, dan hal tersebut dapat menantang dan lebih menyenangkan bagi kita, Bu. Ya, jadi merasa Tertantang untuk menyelesaikan masalah. Oh, ya terpadu ya. Betul banget. Bisa gitu kan gitu. Betul, begitu Ibu. Tepuk tangan buat Arif. Nah, sebelum tadi kan kalian udah belajar tentang itu ya, didapatkan UN-nya adalah AR pangkat N-1. Nah, sekarang Ibu mau coba mengetes kemampuan kalian secara individu. Ini ada 2 soal ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Bismillah. Ya potong. Nanti yang pertama mengumpulkan dapat hadiah. Habis ya. Kayak udah, Pebi udah. Dikasih nggak? Kasih. Nggak bilang makasih. Udah habis waktunya ya, seadanya aja. Seadanya saya kumpulkan. Sudah. Udah seadanya aja. Seadanya aja udah, bukan ulangan. Ini bukan ulangan dah, nggak apa-apa. Nah, nanti dijelasin sama Ruli. Gak apa-apa seadanya aja. Udahan semua. Dah. Jadi untuk pembelajaran hari ini tadi yang sudah dipelajari apa? Barisan geometri. Berarti deretnya mah belum ya? Untuk menghitung SN ini baru menghitung suku ke N, baru barisan geometrinya. Jadi untuk materi selanjutnya yang akan dipelajari yaitu deret geometri. Jadi mempelajari tentang SN, yaitu jumlahnya. Setelah diurutkan barisannya, sukunya, nanti dijumlahkan. Misalnya suku ke 8, jumlah semuanya berapa gitu. Ya.
Jadi tetap sehat semuanya, jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh biar kita bisa bertemu dengan pertemuan selanjutnya. Ya, alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kemana?